Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rohimakumullah, Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin soal salah satu anugerah terbesar di bulan yang penuh berkah ini, yaitu Malam Lailatul Qadar. Coba deh kita lihat ayat ini. Cuma satu kalimat pendek, tapi wow, dahsyat banget. Allah SWT itu seakan meringkas semua kemuliaan malam ini di sini. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin apa artinya ini? Lebih baik dari 1000 bulan tuh seberapa dahsyat sih? Yuk kita coba hitung bareng-bareng ya. 1000 bulan itu kalau dikonversi ke tahun itu lebih dari 83 tahun loh. Bayangin jamaah sekalian, ibadah yang kita kerjain cuma dalam satu malam aja. Nilainya itu lebih besar daripada ibadah non-stop seumur hidup orang. Ini benar-benar hadiah yang wah nggak ternilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi pertanyaannya kok bisa seistimewa itu? Nah, jawabannya itu ternyata tersembunyi di namanya sendiri, qadar. Kata qadar ini maknanya dalam banget loh. Ada yang bilang artinya kemuliaan. Ya, jelas, ini malam yang agung. Ada juga yang mengartikan ketetapan. Nah, ini penting, karena di malam inilah takdir kita buat setahun ke depan itu ditulis. Dan tentunya malam ini penuh dengan keberkahan. Nah, sekarang yuk kita kupas lebih dalam lagi. Sebenarnya, keajaiban apa aja sih yang terjadi di malam Lailatul Qadar itu? Apa yang bikin malam ini jadi begitu powerful? Kalau kita lihat dari Al-Quran dan hadis, setidaknya ada 4 keajaiban utama yang terjadi. Pertama, pahala yang dilipat gandakan. Gila-gilaan. Kedua, para malaikat turun ke bumi. Ketiga, malamnya itu penuh kedamaian. Dan yang keempat, ini yang paling kita harapkan, pengampunan dosa. Oke, kita bahas satu-satu ya. Keajaiban berikutnya, ini nih, para malaikat itu turun ke bumi, rombongan. Dan yang jadi pemimpinnya itu malaikat Jibril langsung. Mereka turun itu bukan cuma buat bawa berkah, tapi juga buat nyaksiin ibadah kita. Dan yang paling bikin merinding, mereka itu ikut mengaminkan setiap doa yang kita panjatkan. Coba bayangin, doa kita diaminin sama jutaan malaikat. Mustajabnya kayak apa coba? Terus, malam ini juga disebut sebagai malam salam atau kedamaian. Maksudnya gimana? Para ulama ngejelasin kalau di malam Lailatul Qadar, setan-setan itu nggak bisa leluasa gangguin kita. Jadi suasananya itu benar-benar tenang, damai, dan orang-orang yang beriman itu hatinya bakal ngerasain ketenangan yang luar biasa sampai subuh nanti. Dan inilah puncaknya, keajaiban yang paling kita butuhkan, pengampunan dosa. Ini janji langsung dari Rasulullah loh. Siapapun yang menghidupkan malam itu benar-benar beribadah dengan iman dan cuma mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang udah lalu diampuni semua. Semuanya. Ini kesempatan emas buat kita semua. Ibaratnya riset total, mulai dari nol lagi, dengan lembaran yang putih bersih. Oke, sekarang kita udah paham kan betapa berharganya malam ini. Terus pertanyaannya, gimana cara kita ngenalinnya? Ada tanda-tanda khususnya nggak sih? Menurut hadis, ada tanda-tanda yang bisa kita rasain pas malamnya. Katanya udaranya itu terasa beda, tenang banget, damai. Suhunya juga pas, nggak panas banget, nggak dingin banget. Pokoknya ada semacam ketenangan yang kayak nyelimutin semua gitu. Tapi, tanda yang paling jelas itu justru kelihatan besok paginya. Ini unik banget, Rasulullah bilang, matahari pas pagi setelah Lailatul Qadar itu terbitnya beda. Cahayanya lembut, adem, nggak nyilauin sama sekali. Jadi ini kayak konfirmasi gitu buat orang-orang yang semalam udah beribadah. Tahu tanda-tandanya emang bagus. Tapi yang jauh lebih penting adalah apa yang kita lakuin buat menjemput malam itu. Nah, sekarang kita pindah nih ke bagian amalan-amalan apa aja sih yang paling top buat dikerjain. Intinya, kunci buat dapetin Lailatul Qadar itu ya ikutin apa yang dicontohin Rasulullah di 10 malam terakhir. Perbanyak sholat malam atau qiyamul lail, baca dan tadaburi Al-Quran, jangan berhenti zikir dan berdoa, dan kalau bisa, itikaf di masjid. Fokus total ibadah. Ini semua cara kita nunjukin kalau kita tuh bener-bener serius ngejar malam ini. Nah, dari semua doa yang bisa kita baca, ada satu doa yang spesial banget. Doa ini diajarin langsung sama Rasulullah ke istri beliau, Sayyidah Aisyah, khusus buat dibaca pas ketemu Lailatul Qadar. Kira-kira doa apa ya itu? Nah, ini dia doanya. Pendek banget kan? Gampang dihafal. Tapi maknanya subhanallah, dalam banget.
Intinya, kita minta maaf sama Zat yang Maha Pemaaf. Dan yang paling penting, Dia itu suka ngasih maaf. Ini ngajarin kita satu hal penting. Permintaan terbaik di malam terbaik itu ya minta ampun. Mungkin ada yang mikir ya, kenapa sih tanggal pastinya dirahasiain aja? Kan kalau dikasih tahu jadi gampang. Ternyata, di balik rahasia ini ada hikmah yang luar biasa besar. Justru karena dirahasiain, kita jadi termotivasi. Allah itu pengen lihat kita serius nyarinya di sepanjang 10 malam terakhir. Bukan cuma yang penting malam 27, terus malam lainnya santai. Bukan gitu. Jadi semangat kita kejaga terus, dan ini juga jadi tes, niat kita itu benar-benar tulus atau enggak. Pada akhirnya, jamaah sekalian, Lailatul Qadar itu adalah hadiah, murni anugerah dari Allah. Jadi mari kita sama-sama berdoa, semoga kita semua dikasih kesehatan, kekuatan, keselamatan, rezeki yang berkah, biar bisa maksimalin sisa Ramadan ini dan insya Allah meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Oh iya, satu lagi, jangan lupain juga keutamaan sedekah di hari-hari istimewa ini ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rohimakumullah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Nah, di kesempatan kali ini, kita bakal ngobrolin soal salah satu anugerah terbesar di bulan yang penuh berkah ini, yaitu Malam Lailatul Qadar. Coba deh, kita lihat ayat ini. Cuma satu kalimat pendek, tapi wow, dahsyat banget. Allah SWT itu seakan meringkas semua kemuliaan malam ini di sini. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin, apa artinya ini? Lebih baik dari 1000 bulan tuh seberapa dahsyat sih? Yuk kita coba hitung bareng-bareng ya. 1000 bulan itu kalau dikonversi ke tahun itu lebih dari 83 tahun loh. Bayangin jamaah sekalian, ibadah yang kita kerjain cuma dalam satu malam aja, nilainya itu lebih besar daripada ibadah non-stop seumur hidup orang. Ini benar-benar hadiah yang nggak ternilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi pertanyaannya kok bisa seistimewa itu? Nah, jawabannya itu ternyata tersembunyi di namanya sendiri, qadar. Kata qadar ini maknanya dalam banget loh. Ada yang bilang artinya kemuliaan. Ya, jelas, ini malam yang agung. Ada juga yang mengartikan ketetapan. Nah, ini penting, karena di malam inilah takdir kita buat setahun ke depan itu ditulis. Dan tentunya malam ini penuh dengan keberkahan. Nah, sekarang yuk kita kupas lebih dalam lagi. Sebenarnya, keajaiban apa aja sih yang terjadi di malam Lailatul Qadar itu? Apa yang bikin malam ini jadi begitu powerful? Kalau kita lihat dari Al-Quran dan hadis, setidaknya ada 4 keajaiban utama yang terjadi. Pertama, pahala yang dilipat gandakan. Gila-gilaan. Kedua, para malaikat turun ke bumi. Ketiga, malamnya itu penuh kedamaian. Dan yang keempat, ini yang paling kita harapkan, pengampunan dosa. Oke, kita bahas satu-satu ya. Keajaiban berikutnya, ini nih, para malaikat itu turun ke bumi, rombongan. Dan yang jadi pemimpinnya itu malaikat Jibril langsung. Mereka turun itu bukan cuma buat bawa berkah, tapi juga buat nyaksiin ibadah kita. Dan yang paling bikin merinding, mereka itu ikut mengaminkan setiap doa yang kita panjatkan. Coba bayangin, doa kita diaminin sama jutaan malaikat. Mustajabnya kayak apa coba? Terus, malam ini juga disebut sebagai malam salam atau kedamaian. Maksudnya gimana? Para ulama ngejelasin kalau di malam Lailatul Qadar, setan-setan itu nggak bisa leluasa gangguin kita. Jadi suasananya itu benar-benar tenang, damai, dan orang-orang yang beriman itu hatinya bakal ngerasain ketenangan yang luar biasa sampai subuh nanti. Dan inilah puncaknya, keajaiban yang paling kita butuhkan, pengampunan dosa. Ini janji langsung dari Rasulullah loh. Siapapun yang menghidupkan malam itu benar-benar beribadah dengan iman dan cuma mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang udah lalu diampuni semua. Semuanya. Ini kesempatan emas buat kita semua. Ibaratnya riset total, mulai dari nol lagi, dengan lembaran yang putih bersih. Oke, sekarang kita udah paham kan betapa berharganya malam ini. Terus pertanyaannya, gimana cara kita ngenalinnya? Ada tanda-tanda khususnya nggak sih? Menurut hadis, ada tanda-tanda yang bisa kita rasain pas malamnya. Katanya udaranya itu terasa beda, tenang banget, damai. Suhunya juga pas, nggak panas banget, nggak dingin banget.
Pokoknya ada semacam ketenangan yang kayak nyelimutin semua gitu. Tapi, tanda yang paling jelas itu justru kelihatan besok paginya. Ini unik banget. Rasulullah bilang, matahari pas pagi setelah Lailatul Qadar itu terbitnya beda. Cahayanya lembut, adem, nggak nyilauin sama sekali. Jadi ini kayak konfirmasi gitu buat orang-orang yang semalam udah beribadah. Tahu tanda-tandanya emang bagus. Tapi yang jauh lebih penting adalah apa yang kita lakuin buat menjemput malam itu. Nah, sekarang kita pindah nih ke bagian amalan-amalan apa aja sih yang paling top buat dikerjain. Intinya, kunci buat dapetin Lailatul Qadar itu ya ikutin apa yang dicontohin Rasulullah di 10 malam terakhir. Perbanyak sholat malam atau qiyamul lail, baca dan tadaburi Al-Quran, jangan berhenti zikir dan berdoa, dan kalau bisa, itikaf di masjid. Fokus total ibadah. Ini semua cara kita nunjukin kalau kita tuh bener-bener serius ngejar malam ini. Nah, dari semua doa yang bisa kita baca, ada satu doa yang spesial banget. Doa ini diajarin langsung sama Rasulullah ke istri beliau, Sayyidah Aisyah, khusus buat dibaca pas ketemu Lailatul Qadar. Kira-kira doa apa ya itu? Nah, ini dia doanya. Pendek banget kan? Gampang dihafal. Tapi maknanya subhanallah, dalam banget. Intinya, kita minta maaf sama Zat yang Maha Pemaaf. Dan yang paling penting, dia itu suka ngasih maaf. Ini ngajarin kita satu hal penting. Permintaan terbaik di malam terbaik itu ya minta ampun. Mungkin ada yang mikir ya, kenapa sih tanggal pastinya dirahasiain aja? Kan kalau dikasih tahu jadi gampang. Ternyata, di balik rahasia ini ada hikmah yang luar biasa besar. Justru karena dirahasiain, kita jadi termotivasi. Allah itu pengen lihat kita serius nyarinya di sepanjang 10 malam terakhir. Bukan cuma yang penting malam 27, terus malam lainnya santai. Bukan gitu. Jadi semangat kita kejaga terus, dan ini juga jadi tes, niat kita itu benar-benar tulus atau enggak. Pada akhirnya, jamaah sekalian, Lailatul Qadar itu adalah hadiah, murni anugerah dari Allah. Jadi mari kita sama-sama berdoa, semoga kita semua dikasih kesehatan, kekuatan, keselamatan, rezeki yang berkah, biar bisa maksimalin sisa Ramadan ini dan insya Allah meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Oh iya, satu lagi, jangan lupain juga keutamaan sedekah di hari-hari istimewa ini ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.